Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual dalam bentuk wawancara kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Perkenalkan, saya Agustinus Useng Pasarin, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, bersama fasilitator Bapak Hamsa SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Luther Pamasan ST. Pada wawancara yang pertama ini, sebagai narasumber saya adalah Ibu Neti Ringan SPD, Kepala SD Negeri 2 Rantepao, Toraja Utara. Iya. Selamat siang, Bu. Oh, siap. Mari. Permisi. Iya, makan. Tumben baru Iya, Bu. kelihatan. Poseng, selama ini di mana? Saya sudah dipindah ke SMP Negeri 2 Sanggalang sama. Oh, gitu. Lebih lama deh kita baru ketemu lagi. Saya sudah 2 tahun Di mana? di SMP 2 Sanggalang sama. Oh, terus? Hari ke sini ada tujuan apa? Maaf, Bu, saya meminta waktunya sebentar. Boleh, boleh. Kebetulan saya ikut pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 di Iya. Toraja Utara dan kami sudah hampir selesai ini. Sudah masuk di modul 3. Kebetulan di modul 3.1 itu kami ada tugas wawancara kepala sekolah sehubungan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah dalam kasus dilema etika dan rujukan moral. Jadi saya memilih Ibu untuk saya wawancara jika Ibu berkenan. Ya, nanti kita coba lihat, tapi mungkin dalam memberikan jawaban nanti ini mungkin ya kita natural saja ya, yang sesuai yang kejadian yang nyata di sekolah ini. Nah, justru itu yang bagus, Bu. Artinya kami diberi tugas untuk melihat bagaimana keseharian seorang pemimpin di sekolah mengambil sebuah keputusan. Kemudian nanti kami diberi tugas lagi menganalisis hasil wawancara itu dengan harapan bahwa saya bisa mendapat banyak dari Ibu pengalaman selama jadi kepala sekolah, sudah beratus sekolah di tempat ini, dan saya memilih SD 2 ini sebagai tempat karena saya tahu persis bahwa ini adalah salah satu sekolah favorit di Toraja Utara, dan dengan sekolah besar pasti banyak kasus di sana, dan betul-betul menguras pikiran seorang pemimpin di sana untuk mengambil sebuah keputusan. Istilahnya besar belanga, besar peluang. Betul, Bu. Semakin besar sekolah itu semakin besar masalah. Tapi bagi dalam hal ini ya memang seorang pemimpin itu membutuhkan pemikiran. Jadi bukan cuma ini, tapi Iya, betul sekali. Jadi itu tujuan saya katakan. Mudah-mudahan bisa dihadirkan, Pak. oh tidak. Sekarang kan sebenarnya anak-anak ini pulangnya jam 3 karena di sini 2 shift, pagi dan siang, karena ruangan dapur ini kan sebentar sudah siswa banyak. Jadi saya sampai sore tidak masalah juga. Saya kalau mau ketemu dengan saya paling siang-siang kan. Oh iya. Seperti ini agak sunyi karena bukan pelaksanaan. Berarti tepat dong pilihan saya ini. Ya. Mungkin saya bisa langsung saja. Boleh. Bisakah saya minta tolong Ibu perkenalkan diri karena Perkenalkan, saya Ibu Neti Ringan, Kepala SD 2 Rantepao. Ya, saya sudah 2 tahun bertugas di SD 2 Rantepao. Ya, saya membawahi 38 guru, tambah 3 tenaga pendik, kemudian 659 siswa dari berkelompok-kelompok. sekolah besar ya, jadi artinya memang pilihan saya kali ini untuk wawancara saya sangat tenang. Ya. Mungkin bisa langsung saja. Boleh. Jadi
sebagai seorang pemimpin di sekolah tentu dihadapkan pada berbagai kasus yang terjadi di sekolah. Seperti dikatakan tadi, semakin besar sekolah, semakin besar juga kasusnya, dan itu membutuhkan analisa yang betul dari seorang pemimpin. Nah, seperti ini Bu, selama ini kira-kira Ibu sebagai kepala sekolah bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus sehingga bisa mengkategorikan ini masuk di 5 etika atau masuk di rujukan moral? Jadi sebenarnya saya langsung saja ke contoh ya, supaya lebih bagus. Contoh kasus. Contoh kasus. Kalau seperti saya pengalaman selama 2 tahun di sini, ya, ada banyak kasus. Contoh saja, contoh kecil dalam penegakan disiplin. Ya, dalam penegakan disiplin. Di sekolah ini ditetapkan bahwa 7.00 hari Senin itu upacara bendera. Itu. Satu ketika ada seorang yang sebenarnya beliau adalah pendidik. Dia sampaikan kepada saya seperti ini, Bu, saya tidak setuju dengan aturan yang diterapkan. Oh iya. Kenapa? Dia bilang, masa anak saya terlambat beberapa menit saja dikunci pintu, padahal anak saya mau ambil bagian ketika itu. Nah, di sini saya jawabnya seperti apa? Saya bilang begini, oh iya Bu, terima kasih banyak. Ini etika loh ya. Dalam kondisi seperti itu saya masih mampu mengucapkan terima kasih. Artinya kita berterima kasih atas masukannya. Saya katakan, oh ya terima kasih banyak atas masukannya. Tetapi Ibu perlu ketahui bahwa aturan biasanya, bagaimana kalau anak di luar itu ada yang culik, ada yang kasih narkoba, karena mereka berdiri di depan pintu. Maka saya katakan Ibu, itu yang terlambat, baik guru maupun siswa semua berdiri di luar. Apa tujuannya guru berdiri di luar? Tujuannya adalah menjaga anaknya orang. Yang kedua, tujuannya adalah memberikan contoh bahwa aturan itu tidak berlaku hanya kepada siswa, tetapi aturan itu berlaku untuk semua komponen yang ada di dalam lingkungan SDN. Dan ketika itu saya tetap memakai, kita harus tetap beretika di dalam memberikan jawaban supaya dia juga boleh menerima. Saya bilang, Ibu, jangan terlalu berpikiran jauh seperti itu. Ya, di luar itu ada guru, ada satpam yang menjaga. Tapi kalau memang Ibu tidak senang dengan aturan sekolah kami, tidak apa-apa, pintu terbuka lebar. Ya, jadi seperti itu. Akhirnya dia katakan seperti, aduh minta maaf Ibu. Akhirnya kan masalah selesai lagi, tapi tanpa bersih tegang. Betul. Memang luar biasa. Ada lagi, ada pertanyaan lain, supaya saya kasih contoh lain lagi nanti. Oke Bu, ya. Yang berikut, selama ini dalam menangani kasus-kasus seperti itu, kira-kira bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian sama-sama mengambil keputusan. Saya di sini sebagai leader, saya sebagai leader, dan masih ada di bawah saya adalah guru. Suatu ketika ada masalah seperti ini, ada orang tua datang, marah. Di sini dia sudah datang bawa anaknya, udah katakan, ini Pak Guru, ini anak saya diseret oleh Pak Guru. Dan oh begitu Pak, ya. Artinya begini, dua kepentingan ini loh, antara orang tua dan guru. Mana yang saya sudah? Ini kan ini salah satu masalah yang tadi. Saya biarkan bapak itu dulu mengeluarkan semua amarahnya, amunisinya keluar, marah. Terus saya katakan, ada yang lihat, Pak, anaknya diperlakukan dalam ada. Pak Guru, saya Pak Otum, ya Pak ya, saya panggilkan. Dari Pak Guru versinya seperti ini, dari Bapak ini versinya seperti ini. Jadi saya Bapak, Ibu ya, saya tidak bisa, saya panggil dulu. Kira-kira ada yang menyaksikan Pak Guru, dia katakan ada. Lalu saya tanya si anak, ada yang saksikan? Ada. Terus saya panggil mereka. Ketika saya panggil yang menyaksikan ini dari versi siswa dan dari versi, rupanya si anak ini melapor salah kepada orang tua. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya minta maaf. Kan gitu caranya. Jadi langkah-langkah seperti itu saya sebagai leader tidak langsung memutuskan
memutuskan, kamu salah. Tapi walaupun demikian, saya tetap mewakili sebagai leader, saya tetap mewakili guru saya bahwa mewakili guru saya ini kami minta maaf ya sekolah. Karena apa? Yang sebenarnya bahwa aturan di sekolah ini ketika masuk di pagar sweater harus dilepas. Sweater harus dilepas. Jadi ketika itu laporannya dikatakan diseret, karena sebenarnya bukan diseret, cuma karena dia lari, ditahan jadi bukan diseret. Akhirnya bapak itu pulang dengan sendirinya dan kami tetap damai. Orang si gurunya juga enak, orang tua juga malu sendiri. Betul-betul punya teknik, Bu. Iya. Jadi memutuskan masalah tidak selalu kita pakai ini, tapi pakai ini. Iya, betul. Oke, Bu, bisa lanjut, boleh? Ya. Kemudian pada saat melakukan mengambil keputusan itu, Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Paling tidak kita analisis dulu lah. Ya, yang pokok itu bahwa ketika kita mengambil keputusan tidak serta-merta satu pihak saja yang kita, tapi paling tidak kita analisis. Artinya analisis begini, betulkah? Betulkah masalah ini seperti ini? Nah, jadi paling tidak saya analisis dulu. Sesudah itu kita cari dulu sumber-sumbernya. Masalah itu betulkah terjadi? Nah, apa yang menyebabkan masalah itu? Dan kira-kira solusinya seperti apa? Formula apa yang saya harus berikan supaya masalah ini dapat terselesaikan dengan damai tanpa menimbulkan rasa dari kedua belah pihak. Ya, begitu. Jadi isinya kita menganalisis dulu, ya. Sudah dianalisis lalu kita menentukan fakta-faktanya, lalu kita pikirkan kira-kira setelah terkumpul faktanya kira-kira apa yang saya harus lakukan. Formula atau tindakan apa yang harus lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ada kasus seperti ini, ada orang tua datang, Bu, bisa kan kalau jam pulang itu 12.30, segera pulang jam 12.30, jangan biarkan kami menunggu. Ibu tinggal di mana, Bu? Saya katakan di sana di Banana. Saya bilang Ibu, banyak itu sekolah dekat sana. Iya. Dan banyak. Artinya ketika kita memberikan, kan dia merasa ini masalah, kan? Sedang banyak di sana sekolah di sana. Kami bawa anak kami ke sini karena kami tahu sekolah ini disiplin. Oke, kata disiplin itu. Lalu saya katakan seperti ini, Ibu, itu di kelas bukan kambing. Itu di kelas adalah manusia. Dan ketika pulang jam 12.30 bukan kambing yang harus diusir langsung keluar. Tapi manusia perlu dibekali dengan moral. Pesan moral. Yang pertama berdoanya, menyanyinya, karakternya. Lalu bagaimana membereskan alat-alat pembelajarannya. Jadi kalau terlambat 10 menit ibu keluar dari kelas, saya kira itu tidak terlalu masalah. Tapi ibu kalau memang ibu tidak mampu untuk mengikuti aturan seperti ini di sini, tidak apa-apa, begitu kalau tidak repot. Jadi itu saja. Jadi betul-betul punya prosedur ya. Iya, jadi kita pakai trik-trik kan. Iya. Akhirnya dia bilang begini, oh iya Bu, kan gitu artinya kita ketika mengambil solusi itu tidak membuat orang kecewa. Tidak merasa tertekan, tetapi dibuka wawasannya. Intinya kalau saya di dalam menyelesaikan masalah itu, wawasan orang yang saya hadapi itu boleh terbuka. Ya. Dan sepertinya hal ini yang sering susah dilakukan. Iya, betul, susah dilakukan. Iya. Boleh saya lanjut, Bu? Boleh. Selama ini kira-kira hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Maksudnya hal-hal efektif. Itu yang pertama itu adalah pendekatan. Kemudian salah satu itu pendekatan itu memang harus ada komunikasi, informasi. Jadi kan sebenarnya dalam menyelesaikan kasus itu atau dilema itu
pendekatan apa yang kita gunakan. Kalau saya biasanya pendekatan keluarga, ya. Jadi kami tidak pernah memasang ini bahwa kami ini adalah pihak sekolah. Jadi memang harus kita pahami, memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa orang tua dan pihak sekolah harus selalu bekerja sama dengan kepentingan anak-anak, kan demikian kepentingan anak-anak. Dan manakala ada masalah-masalah, kan di sini di sekolah ini ada grup. Oh iya. Jadi seperti kalau ada masalah-masalah yang memang tidak mampu lagi diselesaikan oleh guru di kelas, baru dilanjutkan dengan saya. Jadi saya tidak terjun langsung. Paling tidak kalau ada masalah yang memang mereka tidak mampu selesaikan. Sekarang kan masalahnya seperti begini. Apalagi sekolah-sekolah besar bikin grup-grup. Nah, sudah ada itu grup-grup yang ini kelas pernah saya temukan malah baru kelas 4 sudah bikin grup. Ada namanya Pit Setan. Di sana dia share yang apa namanya hal-hal yang sebenarnya belum bisa mereka lihat di usia itu. Itu tantangan besar di sekolah-sekolah kota. Bahwa jadi baru-baru lagi ditemukan di kelas 6 itu di grup drama-nya ada bikin grup-grup. Nah, itu yang perlu kita antisipasi sekarang. Jadi dianalisa dan perlu komunikasi. Menyelesaikan yang pokok itu adalah dalam menyelesaikan masalah itu dilema kita komunikasi. Karena bagaimana orang mau tahu isi hati kita kalau kita tidak mengkomunikasikannya, ya kan? Iya. Jadi masalah itu yang terkait dengan moral, ya dilema etika kan. Diambil keputusan apa kata dokter. Nah, kan? Artinya andai kata dokter ketika dikasih formula obat ini tepat atau tidak dengan penyakit. Betul. Nah, iya. Ilustrasinya seperti itu. Mantap sekali Bu ya. Selama ini pada saat mengambil keputusan sehubungan dengan kasus-kasus dilema ini, kira-kira tantangan apa yang ya tantangannya seperti ini kan kadang-kadang yang kita hadapi itu tidak sama semua latar belakang pendidikan. Betul. Itu yang jadi memang kita punya harus ekstra. Jadi seorang pemimpin itu harus punya smart. Iya. Ya jadi smart, lalu bijak, lalu punya hati. Jadi ketika kita tiga ini kita miliki menghadapi orang dari tingkatan kelas yang berbeda, level yang berbeda, apalagi di sekolah ini ada berbagai tingkatan. Jadi yang kendala yang kita hadapi itu ketika kita menghadapi yang kelas di bawah, bahasa apa yang kita harus pakai supaya nyampe ini pesan ini untuk keluar dari masalah itu. Artinya bahwa kasus yang terkait dengan dilema etika itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi memang kita harus pakai komunikasi. Apalagi sekolah besar seperti ini kompleks sekali. Kompleks, betul. Jadi tantangannya juga pasti. Betul. Jadi guru itu saya katakan seperti ini, kamu jangan takut, yang pokok bahwa ketika kamu jalan lurus sesuai dengan aturan, saya takut siapapun kita hadapi. Nah, saya saja sebagai pemimpin di sini ya ketika mengambil keputusan contoh penerimaan siswa baru, penerimaan siswa baru. Kita punya kapasitas terbatas. Sementara bapak ibu semua ingin anak kita di sini memerlukan pengambilan keputusan. Oke Bu, selanjutnya Bu ya. Selama ini Ibu sebagai pemimpin sekolah di sini pada saat menghadapi masalah etika ini, apakah dalam penyelesaiannya ini Ibu mempunyai jadwal tersendiri atau secara spontan? Saya tidak pernah punya jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika karena kan kasus-kasus itu kan kita tidak pernah rencana. Iya, betul. Kan? Jadi ketika ada ya kita selesaikan secara spontan saja. Iya. Oke Bu. Dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu mempermudah Ibu sebagai pimpinan sekolah mengambil keputusan?
Intinya di sini kerjasama. Oke. Kerjasama, jadi kolaborasi. Jadi saya kan sebagai leader di sini tidak akan tahu kejadian yang terjadi di bawah. Ketika karena kan saya seorang diri ini tidak bisa menjangkau mata saya sekian banyak orang. Jadi memang kami di sini itu intinya bahwa di sekolah ini saya sebagai leader menciptakan suasana nyaman dulu, menyenangkan supaya guru-guru itu nyaman juga bekerja. Lalu saya dengan guru-guru itu tidak pernah membatasi diri bahwa saya ini kepala sekolah karena ini semuanya. Jadi guru itu terbuka saya kepada saya. Jadi ada kasus-kasus di luar mereka tidak pernah sembunyikan. Ya, saya katakan saya tidak mau ada kasus yang kamu sembunyi-sembunyikan dari saya sehingga nanti beredar di luar masalah baru. Iya, jadi begitu. Jadi intinya di sini kerjasama, kolaborasi. Betul, ya, kolaborasi dan antara komunikasi yang baik. Seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Mungkin terakhir ini Bu, dari saya dari semua hal yang telah disampaikan Ibu dalam diskusi kita, dalam wawancara kita ini, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilema etika? Maksudnya bahwa apa yang bisa disimak? Iya, saya kira kalau saya pembelajarannya saling menghargai. Itu inti. Ketika ada masalah, memang tidak boleh diselesaikan dengan kepala panas. Iya, sampai guru saya katakan seperti ini, ibu ini memang lain juga. Karena apa? Saya bilang begini, kalau ada bapak-bapak atau orang tua siswa yang datang marah-marah, saya biarkan dulu dia keluarkan semua amarahnya. Jadi itu pengalaman saya, dia keluarkan dulu amarahnya. Sesudah itu baru saya katakan, oh iya Pak, mohon maaf dulu, tunggu ya kalau ada laporan saya ada ini. Tapi itulah yang saya katakan tadi, bahwa pengalaman yang saya dapatkan adalah memang kita harus selalu pakai hati. Ya. Luar biasa sekali Ibu Neti ini memberi gambaran bagaimana kita menyelesaikan sebuah kasus dilema etika di sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Neti pada saat ini bisa menjadi pembelajaran bagi pribadi saya, khususnya saya yang baru belajar ini untuk diperhadapkan pada kasus-kasus seperti ini, dilema etika. Saya banyak memetik nilai positif dari apa yang disampaikan Ibu Neti dalam penyelesaian kasus-kasus di sekolah. Jadi intinya itu dalam menyelesaikan kasus kita tidak boleh sendiri juga. Tetap harus melibatkan dan mendengarkan. Itu yang pokok, kita harus dengarkan orang. Jangan orang belum bicara kita dulu muncak-muncak marah. Bagaimana caranya menyelesaikan itu masalah? Dan memang kita mau paling tidak kira-kira kasusnya ini penyakit apa? Itu tadi yang saya katakan di analisis dulu. Masalahnya sama saja dengan dokter kan. Ketika kita pergi, katakan saya sakit, dia dulu diagnosa kita, diagnosa ini sudah berapa hari, ciri-cirinya apa, ini formulanya. Sama juga kita kan di sekolah, ketika ada masalah, ya jangan langsung harus seperti ini, enggak. Paling tidak kita dulu analisis kira-kira kenapa sampai ini terjadi, apa masalahnya, apa penyebabnya, kira-kira solusinya seperti apa, gitu. Ya, kira-kira itu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sudah bisa diluangkan waktunya untuk berbicara sejenak. Saya banyak mendapatkan pengalaman baru dari Ibu sebagai pimpinan sekolah ini. Saya berharap bahwa apa yang disampaikan ini bisa saya petik sedikit-sedikit untuk saya pakai di karir saya nantinya. Kemudian saya berterima kasih banyak karena dibantu dalam tugas saya ini. Mudah-mudahan ini apa yang saya dapatkan dari wawancara ini saya bisa praktekkan di sekolah saya. Setidaknya lah saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas saya bisa menerapkan. Dan harapan saya ibunda kita, ibunda Anda ada manusia-manusia yang akan dicerdaskan. Betul. Dan bersyukurlah Anda masuk di dalam lingkup guru. Terima kasih Bu. Sukses selalu. Terima kasih. Jangan saya ditolak kalau saya datang lagi. Kalau saya bisa jawab. Oke, terima kasih banyak Bu. Saya juga mohon maaf mungkin apa yang saya berikan tidak sesuai dengan pertanyaan dari Bapak, tapi itulah yang terjadi di sekolah kami. Jadi
itu natural saja. Ya, saya kira itu terjawab semua apa yang saya harapkan dari ini, bahwa saya disuruh meneliti apa yang dibuat oleh orang di sekolah, dan itu akan kembali saya analisis bagaimana supaya saya bisa petik untuk saya buat sebagai seorang calon laporan kriminal. Ya. Sekaligus laporan tugas saya bahwa ternyata seperti ini kondisinya. Sekali lagi terima kasih Bu. Selamat. Ya. Selamat siang. Oke, sukses. Pada wawancara yang kedua, sebagai narasumber saya adalah Ibu Rita SPD, Kepala SMP Negeri 2 Sanggalangi, Sata. Selamat siang Bu. Maaf saya mengganggu Ibu. Berhubung dengan tugas kami calon guru penggerak tanggal 9, kami mengunduh 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kami mendapat tugas untuk cara beberapa kepala sekolah sehubungan dengan keputusan yang diambil sebagai pimpinan di sekolah. Saya minta istri waktunya sebentar. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Rita SPD, dan Kepala SMP Negeri 2 Sanggalangi. Mungkin selama ini Ibu sebagai pimpinan di SMP Negeri 2 Sanggalangi Saka pernah menemui kasus-kasus yang membutuhkan pemikiran sebagai pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan dari kasus tersebut. Mohon izin jika Ibu bisa menceritakan salah satunya. Kasus yang pernah saya hadapi berkaitan dengan penegakan kedisiplinan di sekolah bagi murid. Menegakkan kedisiplinan tersebut masih sulit untuk diterapkan sepenuhnya karena budaya lingkungan di mana masih sebagian orang tua murid yang tidak mendukung. Sebagian orang tua meninggalkan anaknya untuk mencari pekerjaan di daerah atau di kota lain, dan anak dititipkan sama nenek atau keluarga lainnya, sehingga sangat kurang pengawasan orang tua terhadap anak yang membuat anak tersebut sulit untuk disiplin. Murid sering datang terlambat, bahkan tidak ke sekolah, sering berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Di satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, tetapi di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Oh seperti itu ya Bu, salah satu kasus yang Ibu alami selama memimpin di SMP Negeri 2 Sanggalangi Selatan. Kira-kira selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral? Berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema ketika ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Oh iya. Dan kira-kira selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan para wakil kepala sekolah agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Yang berikut Ibu, kira-kira dalam pengambilan keputusan tersebut langkah-langkah atau proses seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa dilakukan adalah melakukan musyawarah dengan wakil kepala sekolah yang kemudian dilanjutkan di rapat bersama dengan hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah
adanya komunikasi dengan wakil kepala sekolah dan dewan guru di sekolah. Oh ya, berarti selama ini Ibu melakukan hal ini, yakni melakukan komunikasi dengan wakil kepala sekolah dan semua guru di sekolah ini, Bu ya. Oke. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Ya, terima kasih. Tantangan dalam pengambilan keputusan selama ini adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri murid dan orang tua murid. Oh, itu yang terjadi di sekitar wilayah SMP 2 Selatan, Bu ya. Berikut Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, tidak ada jadwal khusus Pak dalam penyelesaian kasus dilema etika, karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Oh ya, berarti dalam hal ini tergantung dari situasi dan kondisi di mana terjadi kasus dilema etika seperti itu, Bu ya. Iya, iya. Yang berikut Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya. Wakil kepala sekolah dan guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu Pak. Oh, jadi peran serta wakil kepala sekolah bersama dengan guru-guru lain di sekolah itu turut ambil andil dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan dilema etika, Bu ya. Yang terakhir, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika sebagai pimpinan sekolah ini? Iya. Pengalaman saya itu pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil sebuah keputusan itu Pak. Oh ya, berarti pada saat mau mengambil keputusan itu kita selalu Ibu bersama dengan tim di sini dengan wakil kepala sekolah dan teman-teman guru selalu mempertimbangkan dan memperhatikan budaya di lingkungan sekolah sekitar. Seperti itu, Bu ya. Ya. Oke, Bu, sungguh luar biasa apa yang disampaikan Ibu pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih Ibu boleh berbagi pengalaman dengan saya dalam hal pengambilan keputusan sehubungan dengan dilema etika yang terjadi di sekolah, pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu saat ini bisa bermanfaat dan berdaya guna bagi saya sebagai seorang calon guru penggerak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu. Saya doakan semoga Ibu selalu sehat dan dapat menjalankan tugas sebagai pimpinan sekolah di SMP Negeri 2 Selatan. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang juga. Kasih. Pada wawancara saya yang ketiga, sebagai narasumber saya adalah Bapak Martin Sulle, SPD, Kepala SD Negeri 5 Sopai. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mohon maaf saya mengganggu waktu pendidikan Bapak sekolah di SD 5 Sopai. Tujuan saya makan hari ini Pak ingin sedikit mewawancarai Bapak sehubungan dengan tugas dari seorang kepala sekolah, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan ini dalam rangka menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Toraja Utara, dan saya dari SMP 2 Selatan. Saya mencari 3 sekolah untuk saya wawancarai dengan harapan bahwa
lewat wawancara ini saya secara pribadi boleh mendapatkan masukan-masukan, inspirasi bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan yang baik sehubungan dengan keputusan yang berbagi berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin ini. Jadi di awal ini saya ucapkan terima kasih saya boleh diterima oleh Bapak di tempat ini. Kalau boleh ya pertama-tama saya bisa mengetahui secara mendalam nama Bapak dan instansi. Oke, baik, jadi terima kasih atas kunjungan Pak Gustinus ini. Kalau mengenai saya sebagai salah seorang kepala sekolah di Kecamatan Palu, khususnya di Sekolah Dasar Negeri 5. Jadi di dalam pengambilan keputusan yang sifatnya mengenai usaha ini menurut saya, khususnya di dalam situasi menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, ini adalah suatu proses yang sangat sulit bagi saya karena tentu memperhatikan banyak hal di mana di dalam pengambilan keputusan dilema etika ini ibaratnya pepatah mengatakan bahwa kalau tidak dimakan bapak mati, kalau dimakan ibu mati. Jadi perlu memperhatikan langkah-langkah yang sangat strategis dalam penyelesaian kasus-kasus seperti ini. Misalnya saya kadang-kadang mengambil langkah dulu membuat strategi dalam penyelesaian konflik dilema etika ini. Itu langkah yang saya pertama. Yang kedua, langkah yang kadang-kadang saya ambil itu kedua, bagaimana kita mengetahui sebagaimana informasi dari kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya sebagai acuan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini. Sebelum Bapak lanjut, memang sangat disadari bahwa saat kita diperhadapkan pada sebuah kasus, yaitu seorang pemimpin memang pada semestinya kita mampu memilah kasus itu, membedakan antara kasus itu masuk di dalam dilema etika atau masuk di pembangunan moral, ya, rujukan moral. Nah, di sini sangat dibutuhkan selektivitas dari seorang pemimpin untuk bisa membedakan anak kan kasus ini masuk dalam dilema etika atau masuk dalam rujukan moral. Bapak sudah menjelaskan tadi mengenai bagaimana kita bisa memilih kasus itu masuk dalam formatnya. Betul bahwa pada dilema etika itu kita diperhadapkan pada kasus benar melawan benar, dan pada kasus rujukan moral adalah benar melawan salah. Di kasus rujukan moral gampang, kita diperhadapkan pada aturan yang ada sesuai atau tidak. Yang selalu dilema pada pemimpin adalah pada saat dilema etika benar melawan benar. Bapak sudah mengatakan bahwa pada kasus ini seperti berkata buat mahkamah, dimakan meninggal bapak, tidak dimakan meninggal ibu. Maka disinilah sangat dibutuhkan bagaimana trik atau langkah-langkah yang ditempuh seorang pemimpin untuk bisa sampai pada keputusan yang tepat. Dan pertanyaan saya selanjutnya Pak, dalam hal mengambil keputusan itu, hal-hal yang Bapak anggap sebagai hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami selama ini kira-kira hal-hal yang efektif yang menurut saya, yang pertama yang seorang pemimpin itu harus mengenali dan mengidentifikasi kasus secara baik. Kemudian hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah menentukan siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tersebut.
Kemudian hal yang ketiga adalah bagaimana kita mengumpulkan data sesuai dengan fakta yang berikut adalah bagaimana kita mau menguji daripada benar salahnya kasus tersebut. Kemudian yang berikutnya, apakah kasus ini dampaknya besar atau kecil kepada ketika kita akan mengambil keputusan nanti. Kemudian dalam pengambilan keputusan akhir nanti betul-betul harus mempertimbangkan 3 hal. Apakah kita akan mengambil keputusan dan berpikir di dalam mengambil keputusan itu berbasis pada nilai akhirnya saja tanpa memikirkan hal-hal yang akan berdampak di sekeliling daripada keputusan itu, atau kita berpikir berbasis pada peraturan, artinya kita mengambil keputusan dengan melihat aturan yang berlaku secara normatif maupun yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian kita juga bisa mengambil mengambil keputusan yang berbasis pada kepedulian. Ada di situ dirasa kepedulian ada karena sisi kemanusiaan atau karena sisi kasihan. Ya Pak, artinya selama ini pengambilan keputusan secara efektif maka itu melakukan sebuah proses yang mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan siapa-siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, kemudian mengidentifikasi dampak dari keputusan itu sehubungan dengan masalah, apakah itu berdampak jangka panjang dan berdampak jangka pendek. Keadilan dengan jelas kasihan, di mana keputusan ini selalu kita arahkan pada keberpihakan pada manusia. Itu luar biasa apa yang telah dilakukan Bapak. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya Pak, sebagai seorang pimpinan di sekolah di SD Negeri Marsunayi, tentu Bapak sudah diperhadapkan pada banyak masalah-masalah, apakah itu masalah infra guru, atau masalah guru dengan kepala sekolah, atau masalah siswa dengan guru, atau siswa dengan siswa. Nah, pada saat mau mengambil keputusan di sini, hal-hal yang merupakan tantangan pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus khususnya dilema itu selama ini, kira-kira apa saja? Tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan di Indonesia itu kadangkala sebagai manusia punya keterbatasan karena ada perasaan bahwa nanti dalam pengambil keputusan ini tidak menyenangkan kedua belah pihak dan tidak berdampak positif. Jadi ada keraguan dalam diri saya untuk mengambil keputusan yang terbaik karena hal-hal tertentu. Yang kedua, hal yang menjadi tantangan saya kedua, saya dianggap nanti tidak hidup. Dan hal yang ketiga, kadangkala sebagai manusia saya lebih mengutamakan makan pengambilan keputusan itu lebih banyak melihat daripada sisi-sisi peduli dan rasa kemanusiaan saya. Saya kira rata-rata pengambil keputusan itu, kebijakan itu seorang pimpinan mengalami yang sama, bahwa dalam pengambilan keputusan seperti Bapak katakan tadi itu lebih memikirkan pada sisi kemanusiaannya, apakah keputusan ini lebih berpihak pada sisi kemanusiaan. Berikut pertanyaan selanjutnya dari saya, dalam menghadapi kasus-kasus yang ada, apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus atau berlangsung secara otomatis pada saat terjadi kasus ini? Kita harus punya perencanaan dan jadwal yang baik karena dalam penyelesaian sebuah kasus itu harus punya perencanaan yang matang sehingga pengambilan keputusan juga mengacu kepada keputusan yang terbaik dan mengembirakan semua pihak. Jadi dalam artian bahwa pada saat ada kasus yang dihadapi,
khususnya dilema etika itu Bapak merencanakan terlebih dahulu baru nanti para penanganannya seperti itu. Oke Pak. Yang berikut, pada saat melaksanakan proses pengambilan keputusan ini, apakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini yang terlihat atau yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di luar kita? Saya rasa banyak faktor Pak, karena yang terpenting itu faktor yang pertama itu adalah faktor pengalaman sebagai seorang pemimpin. Tentu banyak kasus yang sudah kita selesaikan. Yang kedua, faktor bagaimana pengambilan keputusan itu secara berkeadilan. Kemudian juga kita perlu juga memperhatikan faktor-faktor lingkungan atau situasi kondisi di mana kasus itu berada, dan faktor kemampuan dan keberanian seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Oh ya, betul sekali Pak. Ya, bahwa sebelum mengambil keputusan banyak faktor-faktor pendukung selama ini, khususnya kita berada di lingkungan Salusopoi dalam banyak basis situasi yang ada di sana. Ya. Yang terakhir Pak, dari saya, dari semua yang telah kita sampaikan hari ini dari perbincangan ini, kira-kira ada pembelajaran apa yang dapat dipetik khususnya dalam yang sehubungan dengan pengambilan keputusan dalam dunia ini? Pengalaman yang saya ambil daripada khususnya pengalaman hari ini diwawancara oleh Pak Agustinus ini, saya akan memotivasi diri saya kembali bagaimana saya menyadari bahwa ini penuh dengan masalah. Kita perlu butuh bantuan orang lain. Kemudian dalam menyelesaikan sebuah masalah, kita seharusnya lebih mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan individual. Kemudian dalam pengambilan keputusan perlu memperhatikan aturan yang berlaku di suatu tempat, kemudian norma dari aturan pemerintah itu sendiri. Kemudian pengambilan keputusan harus membawa dampak yang positif bagi seluruh. Luar biasa Pak ya. Saya mengucapkan terima kasih, banyak mendapatkan pengalaman baru lewat wawancara ini. Saya boleh menambah wawasan sehubungan dengan pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Saya berterima kasih boleh bertemu dengan Bapak sebagai Kepala SDM di Masopahit. Saya berharap bahwa apa yang saya dapatkan lewat wawancara ini, walaupun nantinya saya tidak bisa berada di posisi seperti Bapak, tetapi setidaknya dalam kelas sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya bisa memiliki dan mengambil teladan yang disampaikan Bapak dalam pemecahan masalah sampai pada pengambilan keputusan. Sekali lagi terima kasih Pak. Saya berdoa semoga Bapak selalu diberi kesehatan dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di sekolah ini, terutama di dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Semoga ilmu yang diberikan saat ini bermanfaat sehubungan dengan penyelesaian tugas saya dalam menyelesaikan tugas di Jalan Guru Pemerintahan 9. Sekali lagi terima kasih Pak. Selamat siang. Sedikit lagi Pak, tambahannya terima kasih atas kunjungannya. Mungkin jawaban saya ini tidak akan memuaskan seluruh pertanyaan Bapak, tapi setidaknya ada yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan tugas-tugas daripada guru pemerintahan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Analisis dan refleksi. Bagian analisis. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap ketiga kepala sekolah, maka saya dapat menarik kesimpulan sebagai bentuk analisis saya sebagai berikut. Yang pertama, hal menarik yang muncul pada saat wawancara adalah bahwa ketiga kepala sekolah yang saya wawancarai masing-masing memiliki cara sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. 2.
Ketiga kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan kasihan, dan ada juga yang menggunakan jangka pendek lawan jangka panjang. Ketiga, prinsip pengambilan keputusan yang digunakan oleh ketiga kepala sekolah bervariasi, yakni kepala sekolah yang pertama lebih pada prinsip berpikir berbasis peraturan, sedangkan kepala sekolah yang kedua dan ketiga lebih pada berpikir berbasis rasa peduli. Yang keempat, dalam pengambilan keputusan, ketiga kepala sekolah tersebut belum mempraktekkan secara utuh 9 langkah pengambilan keputusan. Namun, sudah ada sebagian dari 9 langkah pengambilan keputusan tersebut yang digunakan, seperti mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, melakukan prinsip resolusi, dan buat keputusan. Refleksi. Yang pertama, rencana ke depan adalah harus ada prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor risiko atau dampaknya. Kedua, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Yang ketiga, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat, yaitu di lingkungan kelas saat saya menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Sekian presentasi saya kali ini dalam tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual dalam bentuk wawancara kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.